Pawukon adalah segala hal yang berkait dengan wuku, yakni daur 210 hari dalam penanggalan Jawa yang dibagi ke dalam 30 satuan, masing-masing 7 hari. Lalu, apa kata pakar? Secara leksikal, wuku berpadanan dengan wuku dari ruas dalam bahasa Indonesia yang berarti satuan panjang dengan sekat-sekat. Sekat-sekat itulah yang saya maksud sebagai wuku dan atau ruas. Oleh karena itulah, di dalam sistem penanggalan Jawa, wuku berperan dan fungsi sebagai penaut penghubung dengan unsur-unsur lain penanggalan yang meliputi berbagai macam jenis hari: pasaran, dino, parikelan, patiwan, dan padangon, juga pranopo wangsa, tahun, bulan, dan windu. Sebagai contoh, dalam satu daun wuku yang 210 hari itu sama dengan 42 kali pasaran, 35 kali parikelan, 30 kali dino, 26 kali patiwan, 23 kali padangon, dan 68 yakni gabungan hari dan pasan. Konfigurasi hari dan jenis-jenis hari muncul secara tetap dan atau acak apapun tahun, windu, dan kurupnya. Setiap awal wuku dimulai pada hari ngat atau minggu. Itulah sebabnya di dalam buku penanggalan Jawa saya mengatakan wuku merupakan jangkar di dalam sistem penanggalan Jawa. Saudara, karena perang wuku itulah orang Jawa bisa menghitung waktu-waktu yang akan datang. Sebagai contoh, dalam rentang 1 windu atau 8 tahun kemudian, ada beberapa unsur penanggalan yang akan berulang, yakni tanggal, bulan, pasar, dino, dan tahun. Pada 2 windu yang akan datang atau 16 tahun yang akan datang, berbagai macam jenis hari yang meliputi Poncoworo, Satworo, Saptoworo, Astoworo, dan Nowoworo, kemudian Pawukon, kemudian tahun, bulan akan berulang. Dan pada 4 windu yang akan datang, semua jenis penanda waktu akan berulang, termasuk windu dan pranoto mokso. Saudara, Pawukon memiliki tautan penting dalam kehidupan manusia. Di samping itu juga memiliki tautan penting dengan alam dan sang kalik yang dinyatakan dalam
Bentang. Nama-nama wuku mulai dari Shinto hingga Watu kuno menunjukkan nama-nama purba sebelum ada sentuhan dengan agama dan atau kebudayaan Hindu. Barangkali nama Shinto di dalam Pawukon berkebetulan sama dengan nama Shinto istri Romo dalam cerita Ramayana. Saya katakan kebetulan karena kedua Shinto itu tidak bertaut sama sekali. Dalam pengertian yang lama, Shinto berarti awit atau kawitan. Itulah sebabnya ada kupat Shinto, yakni kupat awal sebelum menjadi benar-benar kupat yang bisa diisi dengan beras. Demikian pun ada iratan Shinto, yakni iratan bambu yang digunakan sebagai pangkal atau lajar anyaman. Bukti lain bahwa wuku dan beberapa unsur penanda waktu penanggalan merupakan penanda-penanda waktu purba termaktub di dalam buku Wirata Parwa, yakni satu jenis kitab prosa Jawa kuno yang ditulis pada akhir abad ke-10. Kitab itu menyebut bulan Asuci dan Kartiko, hari berdaur 5 Wage dan Kaliwon, hari berdaur 6 Aryam dan Mahulu, hari berdaur 7 Kamis dan Rabu, wuku, pahang, dan madakungan. Secara tekstual, keberadaan nama-nama penanda waktu itu di dalam kitab Wirata Parwa tak terbantahkan bahwa nama-nama itu merupakan nama-nama purba. Setidaknya sebelum kitab itu ditulis, nama-nama wuku dan yang lain sudah ada. Bahwa wuku pada waktu kemudian dipertautkan dengan kehinduan tak bisa dielakkan atau tak terelakkan karena proses akulturasi. Sebagai contoh, wuku yang berkait dengan watak pribadi orang per orang dinyatakan melalui lambang-lambang. Salah satu lambang adalah sosok dewa Hindu. Sosok dewa Hindu dan lambang-lambang itu kemudian diberi catatan penafsiran. Pun keberadaan dan proses kelahiran Pawukon, yakni cerita Watu kuno, juga dikaitkan dengan kehinduan. Saudara, bagi saya, Pawukon merupakan kecerdasan adat nenek moyang yang memiliki kualitas intelektual sangat tinggi. Sayang sekali, masa kini hampir tidak ada lagi orang Jawa yang memahami wuku dan Pawukon. Orang Jawa masa kini lebih senang mempelajari dan menggunakan pengetahuan orang barat, orang asing. Mempelajari dan menggunakan pengetahuan orang asing tidak salah. Tetapi bagi saya, meninggalkan intelektual atau kecerdasan adat nenek moyang ibarat berlayar di lautan luas tanpa pantum, tanpa kompas, sehingga bisa terombang-ambing oleh kesejahteraan yang kita tidak
bisa memahami sebagaimana halnya bangsa Indonesia dewasa ini. Bagaimana menurut saudara? Salam.